Presiden Jokowi. Lebih dari separuh anggota DPR absen rapat, masih percaya mereka berjuang demi rakyat, ditulis oleh Widodo SP dari Swar.com. Rapat paripurna kembali digelar oleh DPR RI di tengah situasi pandemi dengan semakin merebaknya virus Omikron. Rapat paripurna kembali digelar oleh DPR RI di tengah situasi pandemi dengan semakin merebaknya virus Omikron, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Namun, memasuki bulan kedua kalender 2022, rupanya kebiasaan absen atau tidak hadir rapat bagi anggota DPR RI masih juga belum sembuh. Heran, biasa aja lagi. Saya tidak mengada-ngada soal malasnya anggota DPR RI mengikuti rapat, karena fakta kemalasan dan ketidakprofesionalan anggota DPR yang katanya terhormat itu disampaikan sendiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, seperti dilansir dari laman CNN Indonesia. Hasilnya seperti ini, tapi please gak usah pura-pura kaget ya. Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR, daftar hadir fisik 23, virtual 210, izin 87, jumlah 320 dari 575. Kata Sufmi saat membuka rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 8 Februari. Pertanyaan menariknya adalah berada di mana 255 orang lagi yang tidak hadir, baik di ruangan rapat maupun kehadiran secara virtual. Lantas, bagaimana pula dengan 87 orang yang berstatus izin tadi? Setahu saya, izin ya berarti tidak hadir dalam rapat. Yang seharusnya jumlahnya masuk memperkuat barisan 255 orang tadi, sehingga total menjadi 342 orang tidak hadir rapat. 23 hadir secara fisik dan 230 hadir secara virtual. Silakan menilai sendiri bagaimana nasib negeri ini kalau wakil rakyatnya saja menganggap rapat seperti bukan lagi perkara penting yang wajib dihadiri, baik secara daring maupun hadir fisik. Angka 342 dari 575 orang itu banyak loh. Dimana kalau dihitung persentasenya melebihi 50%, yang bisa diartikan keputusan rapat tersebut tidak sah karena pesertanya tidak memenuhi quorum 50% plus 1. Itu kalau belum berubah dan masih diartikan sama oleh orang-orang yang katanya terhormat itu tadi sih. Kalau diartikan lain, ya embuh orang ngerti. Karena mereka anggap saja lebih pandai dari seluruh rakyat yang keberadaan dan suaranya diwakili oleh mereka. Meski sayangnya soal gaji dan fasilitas, mereka yang diwakili agaknya tidak pernah diberi kesempatan untuk mencicipi. Malah disapa saja kalau ketemu di jalan, mungkin hanya impian di siang bolong. Apakah ada di antara Swarders yang kenal dekat dengan wakil rakyatnya di Parlemen DPR RI? Kalaupun ada, mungkin tidak sampai 1% dari puluhan ribu pembaca Sward yang mengalaminya. Betul, melihat fenomena malas rapat yang seharusnya menjadi prioritas karena membahas kepentingan bangsa dan negara, akhirnya membuat saya berkesimpulan bahwa selama kebiasaan ketidakhadiran rapat masih begitu saja dan tidak ada niat memperbaiki, saya tak akan pernah percaya keputusan rapat paripurna diambil untuk kepentingan dan kebaikan rakyat Indonesia. Sekali lagi, saya tidak akan percaya. Mau percaya bagaimana? Karena namanya rapat paripurna itu kan pasti penting ya, karena yang rapat anggota DPR RI untuk membahas sesuatu yang diharapkan bisa berimbas pada keadaan bangsa yang lebih baik. Tapi ini kok pada absen berjamaah sampai lebih dari 50% dari total anggota DPR yang berjumlah 575 itu. Lantas, apa bentuk tanggung jawab mereka yang tidak menghadiri rapat? Baik yang beralasan izin dan terutama yang absen tanpa izin? Masa sih manusia sebanyak itu mendadak punya kepentingan dalam waktu bersamaan kalau tahu ada rapat Selasa ini? Kecuali mereka anggap rapat paripurna ini sepele sehingga tidak perlu dihadiri. Sebenarnya rakyat Indonesia sangat berhak bertanya alasan ketidakhadiran mereka. Tapi apa selama ini dibuka ruang semacam itu? Rasanya kok tidak ya. Jadi silakan menilai sendiri, apakah kehadiran kurang dari separuh pada rapat paripurna hari ini masih membuat mereka pantas disebut wakil rakyat kelas nasional? Atau sebaiknya mereka meletakkan jabatan secara serentak, kalau perlu rame-rame mundur? Karena kalau memberitahukan status ketidakhadiran dalam rapat saja tidak mampu, apakah kalian percaya kalau mereka berkata, saya berjuang untuk rakyat? Oleh karena itu, maafkan kalau saya harus berkata seperti ini untuk mengakhiri tulisan ini. Pretlah, omong kosong. Ada yang mau menambahkan? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?